Halo teman-teman. Hari ini gue bakalan ngenalin bagian-bagian dari alat teodolit dalam pemetaan dan juga kompas bidik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Hayyan dari Pendidikan Geografi 2017. Nah, jadi yang namanya alat teodolit itu dia alat yang digunakan untuk memetakan pada wilayah yang sempit, biasanya untuk memetakan jalan ataupun ketinggian tempat. Nah, untuk bagian-bagian dari teodolit, yang pertama itu adalah pengarah kasar, yaitu yang ini, yang bentuknya kecil warna hitam, yang nomor satu ini. Jadi fungsinya itu untuk membantu membidik atau mengarahkan teropong ke target secara kasar. Nah, target yang dimaksud ini itu biasanya dia menggunakan yalon, di mana yalon ini adalah sebuah benda yang bentuknya panjang yang digunakan untuk membidik. Jadi pengarah kasar ini mengarahkan ke yalon secara tepat gitu, secara kasar saja. Jadi untuk membidik sebenarnya tujuannya pengarah kasar ini. Nah, untuk yang kedua, ini dia disebut juga uh, klem pengunci vertikal. Klem pengunci vertikal ini dia tujuannya untuk mengunci agar teropong ini dia tidak bisa digerakkan nanti secara vertikal. Karena kan kita akan membidik sebuah yalon di sebuah lokasi di depan ataupun di belakang. Nah, ini tujuannya untuk biar teropong ini dia nggak gerak-gerak, artinya biar tetap berfokus di yalon yang akan dibidik nanti gitu. Nah ini, jadi tujuannya ini yang nomor 2 ini untuk mengunci teropong ini dia biar nggak gerak ke atas ataupun ke bawah gitu. Nah, untuk yang nomor 3 ini dia disebut penggerak arus vertikal atau skrup mikro gitu. Tujuannya dia untuk menggerakkan teropong ini secara vertikal ke atas ataupun ke bawah ke arah rambu ukur atau yalon tadi gitu, objek secara halus. Jadi kalau yang tadi nomor satu ini dia eh, penggerak secara kasar, artinya dia harus dekat dengan objek. Nah, kalau yang penggerak harus vertikal ini, dia itu untuk memastikan atau eh, menempatkan posisi antara lensanya itu dengan objeknya itu harus tepat gitu, biar biar kebidiknya pas gitu. Itu tugas dari penggerak harus vertikal ini. Nah, untuk yang nomor 4 ini jadi dia ada di sisi dari teodolitnya ini, dia itu tempat baterai. Jadi tempat buat menyimpan baterai atau energi yang berjumlah 4 buah dengan ukuran A2. Kadang di layar ini dia tidak nyala, bisa jadi salah satu baterainya habis. Jadi baterai ini punya peran penting dalam menghidupkan dari teodolit ini. Nah, untuk yang nomor 5 yang ada di samping layar ini, dia tujuannya untuk mengunci badan pesawat dia agar tidak diputar secara horizontal. Jadi alat ini dia bisa berputar ke kanan ke kiri, yang tujuannya untuk memfleksibelkan alat ini dalam membidik rambu ukur tadi atau yalon. Nah, tujuannya klem pengunci lingkaran ini dia untuk mengunci badan pesawat ini dia biar nggak gerak ke kanan ataupun ke kiri ataupun muter gitu. Kalau misalkan titiknya itu udah tepat. Nah, untuk nomor 6 ini, dia ini penggerak halus lingkaran secara horizontal. Tidak jauh berbeda dengan fungsi yang tadi nomor 3 ini.
penggerak halus secara vertikal. Kalau yang ini dia itu untuk menggerakkan badan dari teodolit ini ke kanan ataupun ke kiri gitu. Tujuannya untuk menempatkan posisi objek agar tepat dengan lensa, biar nanti hasil ukur yang muncul di layar yang berupa lokasi vertikal ataupun horizontalnya itu sesuai dengan eh, lokasi yang ada di dunia nyatanya gitu. Biar nanti hasil pemetaan dari teodolit ini yang bisa berupa bentuk jalan ataupun ketinggian tempat itu, topografi dia lebih lebih real gitu, dengan lebih tepat lah gitu. Karena kan teodolit ini alat yang mengukur sebuah lokasi dengan jangkauan yang lebih kecil dibandingkan dengan alat-alat GPS seperti GPS atau peta digital. Tapi dia lebih lebih terukur gitu, atau lebih tepat lah gitu. Nah, ini fungsi dari penggerak halus. Jadi dia biar nggak, untuk memastikan gerakan kanan kiri ini biar lebih tepat gitu, sesuai dengan lokasinya. Nah, yang nomor 7 ini dia skrup pengatur nivo untuk mengatur posisi gelombang nivo yang berada pada titik tengah. Jadi tujuan dari titik nivo ini, pengatur nivo itu untuk keseimbangan. Jadi skrup pengatur nivo ini dia untuk menyeimbangkan biar ketinggian dari teodolit ini dia benar-benar seimbang gitu. Nah, yang nomor 8 ini dia adalah handle atau pegangan alat teodolitnya ini gitu. Jadi handle ini dia eh, saat kita keluarkan teodolit dari tempatnya biar tetap safety gitu, biar kita nggak memegang layarnya ataupun lensanya ataupun bagian baterai. Jadi yang kita pegang itu harus handle, yang tujuannya biar lebih nyaman ataupun lebih safety dalam memegang alat. Karena kan teodolit ini harganya lumayan mahal ya. Nah, nomor 9 dia ini pengatur fokus lensa okuler ini gitu, untuk memfokuskan lensa okuler ke objek. Jadi fokus lensa okuler ini dia biar nggak ngeblur ataupun biar fokus ke objek rambu ukur tadi atau yalon. Karena kan biar hasilnya tepat gitu. Nah, nomor 10 ini dia itu adalah nivo tabung. Jadi nivo tabung ini untuk menyetel posisi sumbu pesawat secara horizontal dan dapat diatur dengan 3 skrup penyama rata. Jadi biar pesawatnya ini atau badan teodolitnya ini dapat seimbang secara horizontal gitu. Karena kan kita akan mengukur tempat berdasarkan ketinggian ataupun jarak gitu. Biar dia itu tepat gitu hasilnya nanti. Nah, nomor 11 ini dia adalah display. Jadi display ini dan papan tombol fungsinya untuk sebagai hasil dari pengukuran oleh lensa ini tadi. Jadi setelah kita mengatur skrupnya, mengatur fokus lensanya, mengatur nivo tabungnya, nah, hasilnya akan muncul di sini berupa skala lingkaran vertikal dan horizontal yang nantinya akan dihitung gitu menggunakan rumus untuk menghasilkan lokasi dan ketinggian yang tepat. Itu display. Nah, nomor 12 dia adalah nivo kotak, berfungsi untuk menyetel posisi sumbu 1 yang berada pada posisi vertikal. Nah, nomor 13 ini yang di bawah, dia itu tempat bertumpunya teodolit ini gitu, sebagai penyambung dengan kakinya. Nah, nomor 14 dia ini lensa verticalizing untuk melihat dan memposisikan.
Nah, yang ke-14 dia adalah lensa verticalizing yang tujuannya adalah untuk melihat dan memosisikan sumbu satu berimpit dengan titik berdiri pesawat atau titik tertentu di bumi. Jadi untuk memosisikan sumbu satu. Nah, yang terakhir itu yang nomor 15 ini klaim pengatur fokus benang. Jadi eh, tujuannya adalah untuk memperjelas benang-benang pada lensa, yaitu ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Jadi biar dia tepat lokasinya dengan rambu ukur itu. Jadi untuk memperjelas benang tadi. Jadi itu untuk teodolit. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari kompas. Yang pertama adalah dial. Jadi dial ini permukaan, tempat, angka, dan huruf, di mana di dalamnya ini terdapat derajat mulai dari 0 sampai 360 derajat ya. Dan juga terdapat mata angin dari utara, timur, barat, dan selatan. Itu adalah dial. Nah, yang selanjutnya adalah tutup dial. Jadi tutup dial ini dia tujuannya untuk melindungi dialnya ini gitu, atau sebagai penutup lah gitu. Dia bisa eh, diputar, dia kalau ke bawah menutup dan ke atas membuka. Itu sebesar 45 derajat saja. Nah, nomor 3 dia adalah visir atau lubang dengan ada kawat, yang tujuannya itu kawatnya adalah untuk membidik sasaran atau objek yang akan dibidik tadi gitu. Nah, selanjutnya ada loop atau kaca pembesar. Ini untuk melihat derajat kompas agar lebih tepat gitu. Karena kan ada selisih loh, koma gitu. Nah, nomor 5 dia adalah jarum penunjuk. Ya, ini yang selalu menunjuk utara magnet. Jadi untuk melihat berapa derajat di sini nanti. Yang terakhir adalah alat penggantung. Nah, ini dia untuk menjadi pegangan lah dalam melihat ataupun membidik. Jadi itu. Ya, mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.